Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini yang kita cintai ini dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Kalau kita hitung-hitung nikmat dari Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian menghitung-hitung nikmat dariku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian kaum muslimin, kita memperbanyak syukur kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita dalam beribadah kepada Allah, contoh kita dalam berakhlakul karimah, yang mana jika kita beribadah tanpa tuntunan dari beliau, maka ibadah kita sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita bertakwa, kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin, sesungguhnya kegembiraan dan kebahagiaan yang hakiki adalah gembira dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Gembira ketika bertemu dengan Allah membawa pahala yang banyak. Itulah kegembiraan yang sebenar-benarnya, yang hakiki. Adapun gembira dengan dunia bukanlah kegembiraan yang terpuji. Bahkan gembira dengan dunia seringkali melalaikan manusia. Berapa banyak manusia yang gembira dengan dunia, lalu ia pun lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang gembira dengan dunia, lalu menimbulkan ujub dan kesombongan.
menimbulkan berbagai macam kezaliman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang si Qarun yang Allah tenggelamkan di bawah bumi, menyebabkan dia sombong dan berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tafrah, innallaha yuhibbul farihin." Kata Allah, janganlah kamu bergembira dengan dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bergembira seperti itu. Di dalam surah Al-Qasas ayat 76. Seorang mukmin kegembiraannya bukanlah dengan kehidupan dunia. Seorang mukmin kegembiraannya ketika dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, membawa pahala amal-amal solehnya. Sungguh saudaraku kaum muslimin, kita ambil contoh dari ibadah puasa. Inilah yang didapati oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha shaumi." Kata Rasulullah, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin, ketika orang yang berpuasa, dia berbuka puasa bukan hanya sebatas ia bergembira karena bisa makan dan minum lagi, tapi ia bergembira karena Allah telah membantunya untuk berpuasa pada hari itu. Karena Allah telah memberikan kepadanya kekuatan dan kesehatan sehingga dia bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dia bergembira dengan ketaatannya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, kata Rasulullah, siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya dan dia merasa susah dengan amalan buruknya, maka dia adalah orang yang beriman. Saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Dalam Quran surah Yunus ayat 58. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, katakanlah, dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmatnya yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita gembira dengan kegembiraan yang luar biasa terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam, itu adalah hidayah yang paling besar, saudaraku. Juga Allah menyuruh kita gembira terhadap Al-Quran, kitab yang telah Allah turunkan kepada kita. Sungguh di bulan Zulhijjah ini kita sangat dianjurkan untuk bergembira dengan berbagai amal soleh yang kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kegembiraan yang hakiki yang menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa gembira di atas ketaatan demi ketaatan, dan sedih ketika kita jatuh kepada kemaksiatan, ketika kita ternyata tidak bisa
melaksanakan kewajiban atau ketaatan. Kita sedih, kita merasa susah karena kita sadar bahwasanya itulah tujuan hidup kita di dunia, bukan untuk bermain-main kaum muslimin, bukan untuk bersenda gurau, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Mereka-mereka yang seperti inilah yang mengharapkan perniagaan yang tak akan pernah ada ruginya di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Di dalam Quran surah Fatir ayat 29. Saudaraku kaum muslimin, seorang mukmin dia harus lebih gembira ketika dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus lebih gembira, melebihi kegembiraannya ketika ia mendapatkan emas ataupun harta yang banyak dan melimpah ruah. Dahulu para sahabat juga demikian. Ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir. Ketika sampai kepadanya pemberian dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebanyak 100 dinar. 1 dinar kaum muslimin itu sama dengan 47.000 dikali 100, kurang lebihnya yaitu 4.700.000. Ketika dia tahu bahwa di dalamnya adalah dinar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu istrinya bertanya, "Musibah apa yang menimpa wahai suamiku?" Maka Said berkata, "Musibah dunia ingin merusak agama dan akhiratku." Kaum muslimin, ternyata sahabat pun yaitu Sa'id bin Amir tadi memandang bahwa dunia itu hakikatnya hanya akan merusak akhirat. Hal ini bukan berarti kita berpaling dari dunia, bukan berarti kita tidak mencari nafkah. Justru Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berbisnis. Allah memuji orang-orang yang berdagang, berniaga, namun perdagangannya, perniagaannya tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah." Kata Allah, mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayarkan zakat. Quran surah An-Nur ayat 37. Kaum muslimin saudaraku, betapa agungnya jiwa-jiwa seorang muslim. Dia menginginkan yang lebih mulia daripada dunia. Dia lebih bergembira mendapatkan kehidupan akhirat dan ketaatan dibandingkan daripada kesenangan kehidupan dunia yang fana. Ketahuilah kaum muslimin, hakikat dunia bukanlah kegembiraan yang hakiki. Halalnya akan dihisap oleh Allah dan haramnya akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah kita hidup di dunia selamanya. Setiap manusia tak akan pernah ada yang hidup kekal di dunia selama-lamanya. Dia pasti akan merasakan kematian dan setiap kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah setelah kematian akan ada kehidupan yang hakiki. Di sanalah
kehidupan yang selama-lamanya, yang tak akan pernah ada lagi kematian setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata membawa pahala yang luar biasa besar karena solatnya, karena siamnya, karena hajinya, dan karena amalan-amalan solehnya, demi Allah, itu adalah kegembiraan yang tidak bisa dibandingkan dengan kegembiraan para pecinta dunia. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kita di dunia lelah dengan salat, berpuasa, bakti pada orang tua, menafkahi keluarga kita di dunia. Kita lelah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meninggal dunia kelak, semua akan terbayar dengan pahala yang besar, dengan kenikmatan yang tak pernah ada putus-putusnya. Maka seorang mukmin lebih memilih kesabaran yang sebentar di dunia daripada sabar dalam api neraka. Nauzubillah. Kita lihat sebagian kaum muslimin, mereka bangga untuk maksiat kepada Allah, mereka bangga menampakkan auratnya, mereka bangga berjoget ria di sosial media, dilihat orang banyak, mereka bangga dengan berzina, mereka bangga dengan kekayaan yang hasil korupsi dan hasil riba. Maka dari itu kaum muslimin, kita harus bangga dengan sholat ke masjid, kita harus bangga membaca Al-Quran, kita harus bangga bersedekah, kita harus bangga menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, kita harus bangga menutup aurat dengan sempurna, dan banggakan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir Zulhijjah ini kita lebih semangat lagi untuk beribadah dan selalu gembira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Rabbana asrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharaman innaha
sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.